Pastor Pribumi dan Dewan Gereja Papua, pasif, hingga penetapan DOB. Ada apa? Padahal iman tanpa perbuatan pada hakikat sia-sia. Teori tanpa praktek juga omong kosong. Dan membaca atau menulis tanpa praktek pada hakikat adalah percuma. Sejak adanya wacana revisi Otsus hingga lahirnya pembentukan hingga pengesahan dan penetapan DOB, Dewan Gereja dan Pastor Pribumi pasif tanpa tindakan. Padahal ini adalah waktu paling genting dan menentukan dalam arah perjalanan dan eksistensi manusia Papua hari ini dan 50 tahun ke depan. Tidak ada aksi-aksi massa sebagaimana yang dilakukan para idola mereka yang suka mereka tulis di puluhan ribu halaman buku mereka, misalnya Martin Luther King, Gandhi bahkan Mandela juga Uskup Desmond Tutu atau Bellow dengan memobilisasi umat dan menolak tunduk di bawah ancaman pendudukan dan genosida yang dilakukan Indonesia saat ini. Apa artinya jika sudah begini? Ini artinya hari ini orang Papua sudah tidak berdaya. Siapapun tidak bisa lagi diharapkan dan saling mengharapkan. Jika dua institusi ini tidak ambil tindakan dengan asumsi, bukanlah waktunya. Lantas kapan? Apakah rakyat harus tunggu sampai apel jatuh dari pohonnya, sebagaimana ajaran gereja sampai datangnya Nabi Nuh, Nabi Musa atau Mesias untuk kedua kalinya untuk membebaskan rakyat Papua? Tidak mungkin, menunggu hingga suatu waktu Mesias datang saat rakyat Papua sudah minoritas. Tidak mungkin Mesias datang membebaskan tanah Papua ketika invasi suku bangsa asing dari Jawa telah beranak pinak saat Pulau Jawa tenggelam dan 180 juta populasi sudah menguasai tanah Papua. Apa gunanya belajar dan mengutip sejarah perjuangan bangsa lain, semisal perjuangan rakyat Bougainville, Timur Leste, India hingga Afrika Selatan dari kolonialisme bangsa asing, jika tidak bisa diterapkan dalam konteks perjuangan bangsa Papua? Menggemari tanpa meneladani dan mengaplikasikan praksis daripada sejarah perjuangan bangsa lain adalah suatu sikap sia-sia. Mestinya cukup, dengan kegagalan perjuangan tahun 1970 sampai tahun 2000, mampu menguatkan strategi perlawanan kita. Bukan malah tampak tidak berdaya secara kuantitas dan kualitas seperti saat ini. Jika perjuangan masa lalu gagal karena SDM, saat ini mestinya sudah lebih tajam dan canggih. Bukan tajam dan canggih untuk larut dalam pembagian kekuasaan dan kue Otsus sebagai partner pemerintah yang membutakan mata hati. Jika karena alasan gereja, agama tidak boleh berpolitik. Lihatlah kenapa ada partai-partai Kristen, Katolik hingga Islam di Indonesia. Bacalah mengapa Islam melalui partai terbesarnya Nahdlatul Ulama sejak Serikat Islam pada zaman penjajahan jadi wadah perjuangan di Jawa mengusir penjajahan bangsa asing, Portugis, Inggris, Spanyol hingga Belanda dan Jepang. Atau kenapa agama Katolik di Timor Leste bisa full turun mengadvokasi perjuangan kemerdekaan dari Portugis dan Indonesia tahun 1975 sampai tahun 1999. Apakah kita hanya main tunggu, untuk curi kesempatan dalam kesempitan dengan menunggu datangnya krisis moneter jilid 3 Indonesia, atau tunggu Indonesia bubar 2030 sesuai prediksi Prabowo atau menunggu datangannya malaikat PBB bersama Benny Wenda? Saya tidak mengerti, kapan bangsa ini akan bangkit memimpin dirinya sendiri sebagaimana nubuatan Isnekin, jika tidak ada perlawanan yang progresif seperti King, Gandhi bahkan Tutudel. Sekali lagi bahwa peta musuh sudah sempurna mengenai kelemahan bangsa ini. Sudah tidak ada lagi jalan di depan, atau menunda tugas mendesak saat ini. Jika kita tunda lagi dengan alasan takut, hingga belum siap artinya kita makin menyatakan diri kepada Tuhan bahwa kami tidak sanggup berbangsa dan bernegara sendiri dan kami mau hidup damai dalam NKRI. Karena jika itu pilihannya, Tuhan juga tidak akan pernah marah. Karena masih ada suku bangsa aborigin, Maori, Indian sebagai suku bangsa yang Tuhan takdirkan supaya bisa berbaur dengan bangsa-bangsa asing. Itu jelas dan pasti. Wah, TSD.